Untuk tidak berlama-lama lagi, kita masuk saja ke presentasi yang pertama dari Pak Junaidi Nasution. Beliau saat ini menjabat sebagai Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Pak Junaidi, selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Halo, Pak. Ya, selamat siang, Pak. Oke, silakan Pak Junaidi. Waktu 10 menit ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin mohon ditampilkan ininya, Pak. Bu Esti ya, ditampilkan. Halo? Presentasinya mungkin. Tampilkan paparannya, ada. Oke, Pak. Lagi disiapkan, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PT Kereta Api, mewakili dari PT Kereta Api, akan menjelaskan sedikit mengenai andil kami di pertambangan, Pak. Jadi sambil menunggu paparan nanti yang disampaikan, kami khususnya di kereta api ini banyak melayani pertambangan khususnya di Sumatera Selatan, Sumatera bagian selatan, yaitu di Palembang dan di Tanjung Karang atau di Lampung. Jadi kalau batu bara produksinya banyak di daerah Sumatera bagian selatan, sehingga kami dari PT Kereta Api khususnya di Sumatera Selatan ini untuk angkutan barang itu sekitar 90%, 95% itu melayani angkutan barang khususnya batu bara. Kemudian di sana juga ada angkutan penumpang dan angkutan-angkutan lain yang ada di Sumatera Selatan. Belum bisa dipaparkan ya, Pak? Baik, Pak. Next. Jadi angkutan batu bara dengan kereta api. Next. Sekilas mengenai kereta api, Bapak Ibu sekalian. Jadi PT Kereta Api Indonesia mempunyai anak usaha di macam-macam bidang di kereta apian. Ini ada KAI Service, itu khususnya untuk pelayanan perparkiran dan pengolahan restorasi di sana. Kemudian ada KA Bandara, ini khusus KA Bandara. Kemudian ada KAI Komuter, ini khusus untuk yang bergerak di khusus di DKI. Sekarang sudah buka lagi diresmikan kemarin oleh Bapak Presiden, itu ada di Jogja, itu khusus komuter. Kemudian ada KAI Wisata, ini khusus untuk bidang wisata. Kemudian juga ada logistik, ini untuk perlogistikan. Jadi di Sumatera Selatan kami banyak bekerja sama atau banyak mengaktifkan anak usaha kami di bidang logistik, khususnya untuk angkutan batu bara di Sumatera Selatan. Kemudian ada KAI Properti, ini di bidang properti dan kontraktor di sana, pembangunan. Next. Ini gambaran sedikit PT Kereta Api. Jadi kami mempunyai beberapa wilayah di Jawa dan di Sumatera aja. Di Sumatera ini kita mempunyai 4 divisi regional dan 1 subdivisi itu di Aceh. Ini saya sebutkan tadi, ada divisi regional 3 di Sumatera Selatan dan divisi regional 4 Tanjung Karang. Kemudian kita mempunyai 9 daerah operasi di daerah Jawa, mulai dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Jember, Madiun, dan Jogja. Kemudian kita punya kekuatan sarana, itu ada 585 stasiun, kemudian 133 terminal barang, salah satunya itu ada di beberapa di Sumatera Selatan dan Lampung. Kemudian kita punya 436 lokomotif dan gerbong itu 6.691 gerbong. Kemudian kita mempunyai kereta itu terdiri dari kereta penumpang dan begitu juga dengan KRD dan KRL.
itu sebanyak 2.856. Next. Ini keunggulan kami, Pak. Jadi Bapak Ibu, kereta api saat ini itu murah, cepat, aman, kemudian kita tepat waktu. Ini waktu kita tidak, kalau khususnya di Jawa, untuk angkutan penumpang, ini kita tidak toleransi untuk ketepatan waktu ini. Kemudian bebas pungli, ini kita bebas, Pak, karena kita punya jalan sendiri. Kemudian itu kapasitas besar, satu kali angkut itu bisa, kalau di Sumatera Selatan itu bisa 60 gerbong. Jadi 60 gerbong itu bisa sekali tarik itu sekitar 3.000 ton. Kemudian itu terpantau, kita mempunyai kontrol sendiri, kemudian ramah lingkungan, kemudian fleksibel, multi commodity, ini bermacam komoditi yang diangkut, baik batu bara, kemudian bisa juga semen, kemudian juga komoditi-komoditi yang lain, kemudian pembayaran mudah, kemudian berasuransi. Kita pendapatan di tahun pendapatan angkutan barang di tahun 2017 1,56 triliun, kemudian di 2018 6,3 triliun, kemudian di 2019 itu 6,8 triliun, kemudian kemarin di 2020 itu sekitar 6,4 triliun. Kemudian volume angkut kita di tahun 2017 itu 40,1 juta ton, kemudian 2018 itu 45,2 juta ton, kemudian di 2019 47,62 juta ton, kemudian di tahun 2020 itu 45,64 juta ton. Kemudian rencana kami di tahun 2021 kita punya program 56,41 juta ton yang akan kita angkut di seluruh Indonesia. Lanjut. Next. Next. Lanjut. Next. Ini Pak, jadi khusus di Sumatera bagian selatan, ini sebaran tambang batu bara, ini sebagai gambaran-gambaran aja. Jadi sudah ada yang berkontrak dengan kita, itu yang berwarna hijau, kemudian juga ada proses kontrak, itu yang berwarna oranye, kemudian juga proses MOU itu berwarna kuning, kemudian juga ada iup-iup yang lain yang ada di Sumatera. Ini khususnya banyak tambang-tambang ini beredar di atau mempunyai iup di Sumatera bagian selatan atau di daerah Lahad atau Palembang. Next. Kemudian ini relasi angkutan kami batubara di itu kami punya angkutan batubara di Sumatera Selatan ini ada swasta dan PTBA. Tapi ini kontribusi yang paling besar adalah PTBA di Sumatera Selatan. Itu tahun 2016 itu kita bisa mengangkut 20,40 juta ton. Kemudian di 2017 itu kita bisa mengangkut 26,4 juta ton. Kemudian di tahun 2018 itu kita bisa mengangkut 22,68 juta ton. Kemudian di tahun 2019 itu kita bisa mengangkut 24,23 juta ton. Kemudian di tahun 2020 itu kita 23,79 juta ton. Kemudian kontribusi PTBA sendiri itu di tahun 2016 itu kita ngangkut 17,72 juta ton. Kemudian di swastanya itu 3,18 juta ton. Kemudian di tahun 2017 kita mengangkut batu bara PTBA itu 21,36 juta ton dan di 2017 4,68 juta ton. Kemudian kita tahun 2020 kemarin kita bisa mengangkut batu bara di tahun 2019 kita bisa mengangkut batu bara swasta PTBA itu sekitar 20 juta ton dan swasta itu 8,39 juta ton. Jadi program kita tahun 2021 ini kita akan mengangkut baik batu bara swasta maupun batu bara PTBA itu 43,14 juta ton. Next. Adapun peran KAI dalam angkutan batu bara ini, kita mengelola salah satunya adalah pengelolaan di terminal. Kemudian kita handling muat ke gerbong kita,
Kemudian juga kita otomatis untuk angkutannya sendiri, baru dari hilir ke hulunya, ini kita mengangkut kebanyakan mengangkut Tanjung Enim Baru untuk PTBA-nya sendiri, itu dibawa ke Tarahan maupun dibawa ke Kertapati. Kertapati ini wilayahnya Palembang, dan Tarahan itu wilayahnya Tanjung Karang atau Lampung, atau di pelabuhannya. Kemudian kita handling bongkarnya yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita pengelolaan terminal atau pelabuhannya. Saat ini kami bisa mengangkut atau beroperasi dengan volume sekali angkut itu 1.500 sampai 3.000 ton per rangkaian kereta api. Lanjut. Ini gambaran terminal kami di Sumatera bagian selatan. Jadi kalau kita itu ada ngangkut, ini loadingnya yang warna oranye itu loading kami. Jadi dari terminal Sukacinta itu kita bisa mengangkut 8 KA. 8 KA ini setara dengan 24.000 ton. Kemudian terminal itu 5 KA kereta api bisa setara dengan 15.000 ton. Kemudian terminal Banjarsari ini 6 kereta api, 6 KA rangkaian itu bisa setara dengan 18.000 ton. Kemudian itu Tanjung Enim Baru, ini PTBA, kita bisa 67 KA per hari, setara dengan 181.000 ton. Kemudian itu terminal Penimur, ini saat ini sedang proses, kita belum berjalan. Kemudian juga terminal Gunung Megang, ini mudah-mudahan di tahun ini juga kita akan menjalankan ini. Itu bisa kontribusi 2 KA atau setara dengan 6.000 ton. Kemudian tempat bongkar kami, ini terminal Kertapati swasta, ini dikelola oleh swasta, itu bisa membongkar 5 KA per hari, atau setara dengan 15.000 ton. Kemudian terminal Simpang, itu kita bisa bongkar 22 KA, ini stasiun Simpang maksud kami, programnya itu bisa 22 KA, setara dengan 62.000 ton. 66.000 ton. Kemudian di terminal Serdang, ini sedang proses pembangunannya, ini kemungkinan juga tahun ini bisa membongkar 4 KA setara dengan 12.000 ton. Kemudian terminal Kertapati itu 12 KA setara dengan 19.800 ton. Kemudian terminal Prajen ini juga lagi proses, ini nanti akan dikelola oleh PTBA sendiri, bisa membongkar di sana, bisa unloading di sana 10 KA atau setara dengan 30.000 ton. Kemudian ini Tarahan yang arah di mana, di daerah Lampung, itu bisa dengan 45 KA per hari. Untuk bongkar kita di sana setara dengan 135.000 ton. Kemudian sampai dengan program kami tahun 2025, itu kami bisa memuat 97,5 KA dan bongkar 97,5 KA. Next. Ini proyeksi angkutan batu bara kami dengan KA. Ini tahun 2021, ini ada bermacam, ini sebenarnya sesuai dengan RUKN 2019, kemudian sesuai dengan RUKN yang sudah ditetapkan oleh Kelistrikan Negara dan dan Energi Nasional. Itu kami tahun 2020 itu sekitar 30.000 ton nanti akan kita angkut. Kemudian tahun 2021 itu sekitar 38.000 ton. Kemudian di tahun 2022 itu sekitar hampir 50.000 ton. Kemudian di tahun 2023 itu hampir sekitar 55.000 ton. Kemudian di tahun 2024 sekitar 60, hampir di 80.000 ton. Kemudian di tahun 2025 itu saya sampaikan tadi sekitar 92.000 ton. Next. Itu mungkin kekuatan atau sumbangsi ataupun pengembangan dan penyediaan jasa logistik kami di Sumatera bagian selatan khususnya, dan juga di beberapa daerah-daerah di wilayah Sumatera maupun di daerah Jawa.
Saya pikir itu Pak yang bisa kami sampaikan dari PT Kereta Api. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Junaidi, presentasi yang sangat menarik sebenarnya. Apalagi kalau kita tahu bahwa peran PT Kereta Api khusus dalam angkutan batu bara di bagian Sumatera bagian selatan itu sangat penting. Terlebih lagi ketika beberapa tahun lalu pemerintah Sumatera Selatan sudah menetapkan larangan angkutan batu bara menggunakan jalan ya Pak. Ya, benar Pak. Jadi angkutan lewat kereta api menjadi sejauh ini mungkin boleh dibilang satu-satunya solusi ya. Ya. Selain menggunakan jalan yang punya PT Titan. Terima kasih Pak, mungkin kita akan elaborasi lagi di sesi tanya jawab nanti.